Oke, selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung. Para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya lagi ngasih makan ayam peliharaan saya nih teman-teman, di samping rumah. Soalnya samping rumah saya itu pinggirnya sungai ya teman-teman. Habis kemarin roboh tunggul bambunya. Saya bersihin. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi ngobrol masih seputaran konflik ya, perseteruan antara Antoni Putra Martadipura atau Antoni PJF dengan Rudy Pakoy ya. Dua tokoh legendaris, dua tokoh yang sangat terkenal di dunia perayaman Indonesia. Yang satu adalah khusus spesial mainnya pro, yang satu spesial mainnya kontes ya, kebanyakan kontes. Yang terakhir memang kemudian terlibat konflik ya, saya pikir juga nggak akan berkepanjangan gitu kan, karena kemudian terakhir Antoni Putra Martadipura melontarkan semacam tantangan gitu kan, dengan tantangan uji kualitas ya, uji kualitas ternakan dengan T tertentu, dan bahkan Antoni Putra Martadipura mau dia rela untuk kemudian datang ke Pulau Jawa. Dia kan tinggal di Medan ya, Pulau Sumatera. Tapi memang kemudian nggak mendapatkan respon ya, bahkan kabarnya beliau juga udah nelpon berapa kali, si Rudy Pakoynya juga nggak direspon. Nah, kita nggak ngerti kenapa, mungkin ada pertimbangan tersendiri dari si Rudy Pakoy. Tapi yang jelas hal ini sangat merugikan ya kalau menurut saya, keberadaan Rudy Pakoy. Karena Rudy Pakoy sendiri kita kenal lah peternak ayam gitu kan, yang jual produk ayamnya juga produk-produk perayaman seperti obat-obatan, tonik gitu kan, yang saya pikir sangat merugikan ketika nggak direspon. Kenapa? Karena Antoni Martadipura sendiri nggak kemudian redam aja, bisa diredam dengan nggak direspon, karena kesininya Antoni Martadipura juga semakin hari ini secara spontaneously, secara terus-menerus, secara bergelombang juga mengkritisi semua yang berkaitan dengan Rudy Pakoy gitu kan. Kebetulan kita ini kan namanya juga netizen, hobinya nonton video ya, nonton hal lagi viral, lagi hangat, dan ya yang dibahas sekarang tentang kenapa kemudian tentang Rudy Pakoy yang seakan-akan mensejajarkan tentang ayamnya yang namanya Rembo, yang menurut Antoni Martadipura sendiri nggak sejajar kalau mau disejajarkan dengan Manedeng gitu kan. Tapi sebetulnya namanya juga di dunia media sosial semuanya bebas ya teman-teman, selagi konten tersebut diperbolehkan oleh pihak yang punya media sosialnya, yaitu YouTube sendiri gitu kan. Saya nggak ngerti, tapi memang ini lama-kelamaan kalau memang nggak direspon juga repot gitu kan. Tentang kemudian dibahas tentang produk-produk jamu yang dibikin Rudy Pakoy gitu kan, mempertanyakan efektivitasnya segala macam gitu, yang dibahas-bahas kayaknya sudah sekarang terus menerus ya gitu kan, semacam itu. Sebenarnya juga saya prihatin gitu kan, tapi memang kita nggak ngerti, mungkin Rudy Pakoy sendiri sudah punya pertimbangan tersendiri teman-teman, karena kalau setahu saya dia juga kan salah satu penjualan produknya kebanyakan sekarang platformnya Telegram gitu kan. Ya sendiri kalau saya lihat itu Telegramnya juga punya subscriber sekitar 6.000 orang, tapi sangat efektif, yang nonton juga banyak gitu kan. Dan rata-rata kalau platform Telegram itu kebanyakan saya lihat dia kelas menengah ya, menengah ke atas. Jadi mungkin saat ini kalau memang serangan bergelombangnya ya memang di YouTube, karena memang Antoni juga aktif terus saat ini di YouTube, Antoni Putra Martadipura. Tapi sebetulnya juga penontonnya lain ya, penonton YouTube dengan penonton Telegram tuh orangnya lain sepertinya. Di YouTube tuh lain, di Telegram lain. Kalau di Telegram memang betul-betul yang sepertinya para penghobi kontes dan rata-rata menengah ke atas, dan situ memang produknya dia kayaknya memang banyak di situ ya gitu kan. Sekalipun dia kemudian dibully terus kayaknya di YouTube dan dia nggak nanggepin pun kayaknya nggak ngaruh ya, tetepan gitu kan, karena memang
orang-orangnya sepertinya beda yang kemudian aktif di Telegram sama kemudian di YouTube, karena memang sepertinya komunitasnya Ruby Pako ini target pemasarannya sepertinya orang-orang menengah ke atas ya, karena kalau kita tahu kalau kontes ini kan biayanya tinggi ya, biaya pendaftaran itu biasanya kalau kontes itu paling murahnya bisa ada yang paling kecil 3,5 juta, ada 4 juta ataupun 5 juta, itu nggak kerja, itu termasuk murah, yang paling murah ya untuk kemudian biaya pendaftaran kontes gitu kan. Belum kadang-kadang yang kontes itu yang bawa cuman 1, 2, bawa 5, 6, 7. Jadi kontes memang kemudian memiliki komunitas tersendiri, orang-orangnya juga berbeda gitu kan. Yang jelas kalau di YouTube ya sekarang ya secara terus-menerus, secara gradually, secara continuously dia terus-menerus. Antoni kan memang yang dibahas kalau menurut saya juga kesini semakin nggak masuk akal gitu kan, maksudnya nggak masuk akal karena orangnya sebetulnya udah nggak ngelawan gitu kan, tapi terus-menerus namanya juga pemain ya, mantan pemain, gampang panas ya, terus aja sekarang kan masalah produknya, masalah si yang namanya rembunya sendiri kan udah nggak ada ya teman-teman gitu. Ya sudahlah kalau udah nggak ada itu ngapain gitu kan. Tapi ya memang kita ini kan butuh hiburan, kadang-kadang kita haus hiburan ya rame pasti gitu kan. Itu pun saya gitu kan kalau ngobrol-ngobrol gini ya seneng lah ada berita hangat gini kan, sambil ya ini untuk ngumpul-ngumpul ngobrol. Tapi terus-menerus juga citranya Ruby Pako dia rusak ya di dunia per-YouTubean. Tapi sekali lagi tetap gak ngaruh dia kalau masalah dia kemudian penjualan tonik jamu, karena memang dia platform media sosial sekarang kan banyak ya, ada Facebook, ada YouTube, dan kemudian ada Telegram. Dan untuk perayaman memang Telegram paling pas ya gitu kan. YouTube bagus juga, tapi memang penontonnya berbeda gitu kan. Sekarang memang terus-menerus ya di YouTube, dan saya pikir juga kalau jualan obat tonik ya sebenarnya sah-sah saja sih ya semuanya. Nggak ada yang bisa ngelarang kecuali yang punya tempat ataupun YouTube sendiri gitu kan. Yang punya tempat melarang. Yang jelas Ruby Pako di YouTube juga salah seorang YouTuber perayaman, channel YouTube-nya yang subscribernya terbanyak saat ini ya, 518.000 dan masih eksis sampai dengan saat ini. Walaupun dia tampaknya lebih aktifnya di Telegram, tapi saya sendiri sebagai seorang penghobi perayaman itu, karena seorang yang sering aktif nonton media sosial juga agak sedikit agak kecewa lah gitu kan. Paling nggak ada lah klarifikasinya seperti apa gitu kan. Nah, ini nggak ada gitu kan. Walaupun sekali lagi itu nggak merugikan Ruby Pako, saya sendiri sekarang juga males gitu kan. Lihat kesannya kok nggak ada respon sama sekali gitu kan. Walaupun itu juga hak dia gitu kan, untuk biar nggak tambah keruh gitu kan. Tapi kesininya saya jadi nggak simpatik, nggak respect juga, karena memang kemarin kan sempat nongol gitu kan, kemudian ini ya kita nggak tahu gitu kan siapa yang nggak jawab teleponnya. Tapi Antoni Putra Martadipura sendiri sudah menyatakan bahwasanya dia telepon juga nggak direspon, tantangan baliknya juga nggak dijawab. Ini kan nanggung di tengah jalan ya. Sebetulnya kemudian pertama Ruby Pako menyatakan siap kalau ada tantangannya gitu kan, silahkan telepon, dan kemudian malah orang segala kan, memain orang. Nah ini terserah, tapi kalau menurut saya memang nggak akan ngaruh ya ke penjualan Ruby Pako. Tapi tampaknya Antoni Putra Martadipura sekarang juga bangkit ya kayaknya. Memang semakin sekarang kalau trending topiknya saya lihat di YouTube tuh selalu muncul Antoni Martadipura. Nah kalau untuk saya sendiri sekarang sama Ruby Pako sendiri udah nggak simpatik ya, karena memang prosesnya itu saya lihat dia di tengah jalan kemudian berhenti di tengah jalan. Bukan kita mau ngadu-ngadu, bukan kita kemudian mau provokasi orang gitu kan. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Saya juga enggak. Silahkan teman-teman komen di bawah gimana menurut teman-teman. Akhir kata ini cuma obrolan santai pagi sebelum mulai aktivitas. Akhir kata salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Bantul, Yogyakarta. Yuk.